Gara-gara satu orang, satu kaum kena azab. Unta ilahiyah atau naqatallah atau untanya Allah. Unta yang keluar dari jantung gunung alias tidak dilahirkan secara alami menjadi salah satu kisah tentang mujizat Nabi Shalih alaihi salam. Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, keberadaan unta ini menjadi ujian bagi kaum Samud. Mereka memiliki dua tanggung jawab terhadap unta tersebut. Nabi Shalih bersabda, "Unta ini adalah mujizatku. Air sumur menjadi rizkinya dan rizki kalian. Oleh karenanya maka janganlah kalian mengganggunya, sebab azab akan meliputi rizki besar kalian." Nabi Shalih alaihi salam berkali-kali mengingatkan kaum Samud agar tidak mengganggu unta tersebut. Jika peringatannya tak dipedulikan, maka Tuhan akan mengazab mereka. Jika menciptakan unta dari jantung gunung itu mudah, maka tidak sulit juga bagi Allah untuk menjatuhkan petaka di atas mereka. Pada kesempatan lain beliau bersabda, "Unta Allah ini menjadi tanda kebesarannya untuk kalian. Oleh karenanya, maka biarkan unta itu mencari makanannya di atas bumi dan janganlah kalian mengganggunya, sebab jika kalian mengganggunya, azab pedih akan mengenai kalian." Quran Surat Al-A'raf ayat 73. Sayangnya, peringatan Nabi Shalih alaihi salam justru diolok-olok oleh kaum pendurhaka. Sekalipun telah memperlihatkan mujizat penciptaan unta, mereka menantang Nabi Shalih agar mewujudkan ancamannya. Di samping itu, kaum Samud merasa kesal karena harus menurut hanya karena unta. Akhirnya, mereka berencana membunuh untanya Allah itu. Tapi mereka juga agak ragu-ragu dan merasa takut dengan ancaman Nabi Shalih. Ibnu Katsir menyebutkan, saat itu ada seorang wanita tua yang tidak suka kepada Nabi Shalih. Wanita tua itu memiliki beberapa anak perempuan yang cantik, lalu dia membuat sayembara. Siapa yang berani membunuh unta itu, dia boleh memilih anaknya yang manapun untuk dijadikan istrinya. Akhirnya ada seorang yang nekat untuk membunuh unta tersebut. Disebutkan dalam kitab tafsir, namanya adalah Qisar bin Salif. Quran Surat Asy-Syams ayat 12. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, Nabi Muhammad SAW pernah menafsirkan ayat ini. Muncul dari kalangan mereka seorang laki-laki terhormat, perangainya jahat dan mempunyai banyak pendukung di kalangannya. Laki-laki itu seperti Abu Zam'ah. Lalu dia membunuh unta itu. Maka mereka memanggil kawannya. Lalu dia menangkap unta itu dan memotongnya. Quran Surat Al-Qamar ayat 29. Lalu mereka mendustakan Nabi Shalih dan mereka menyembelih unta tersebut. Quran Surat Asy-Syams ayat 14. Selain membunuh unta itu, mereka juga bersikap sangat angkuh dan menantang Nabi Shalih alaihi salam. Kemudian mereka menyembelih betina itu dan mereka berlaku angkuh terhadap perintah Allah dan mereka berkata, "Hai Shalih, datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami, jika betul kamu termasuk orang-orang yang diutus Allah." Quran Surat Al-A'raf ayat 77. Maka Nabi Shalih alaihi salam pun berkata kepada mereka, "Bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan." Quran Surat Hud ayat 65. Di ayat lain juga disebutkan, Nabi Shalih alaihi salam berkata, "Bersenang-senanglah kamu sampai waktu yang ditentukan." Quran Surat Az-Zariyat ayat 43. Setelah mendengar kalimat itu, mereka pun menjadi takut dan menyesal. Hal ini dijelaskan pada Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 157. Kemudian mereka membunuhnya, lalu mereka menjadi menyesal. Mereka yakin azab akan tiba, tapi mereka tidak mau bertaubat kepada Allah. Lalu karena merasa sudah terlanjur, akhirnya mereka pun berencana pula sekalian untuk membunuh Nabi Shalih alaihi salam.